Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi menjelang siang nih keluarga Sip ya, dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap semangat nih untuk menjalani hari, apalagi nih bulan kemerdekaan maksudnya gitu ya. Baru 2 hari nih kita lepas dari euforia kemerdekaan. Tentunya di selama sebulan ini kita peringati sebagai bulan kemerdekaan. Jadi kita harus tetap mempertahankan semangat kemerdekaan ini biar kita bisa berbuat lebih banyak lagi untuk negeri ini. Amin. Tentunya. Nah, ngomongin tentang merdeka nih keluarga Sip ya. Kalau minggu lalu kita sama Kak Lenggo kita udah bahas nih di Beranda Perempuan mengenai anak-anak yang merdeka. Apakah anak kita sudah merdeka gitu, pakai pertanyaan ya kemarin. Nah, kalau hari ini nih keluarga Sip kita ngobrolin tentang emak-emaknya nih sekarang nih ya. Emak-emak merdeka bersama dengan narasumber kita yaitu Apoteker Trisna Puspitasari S Farm alias Kak Nana yang merupakan Kabid Ekonomi Salimah Kota Padang. Assalamualaikum Kak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Vika. Sehat hari ini Kak? Alhamdulillah ya. Walaupun agak buru-buru, agak selalu gitu ya. Senin kan gitu. Senin kan hari kembali sibuk ya. Iya, kalau andaikan aja hari Minggu kayaknya chill dikit ya. Juga tergantung juga kan. Oh iya sih, Kak Nana kalau informasi buat keluarga Sip nih ya, Kak Nana itu memang orangnya sibuk gitu ya. Amin. Mompreneur gitu ya. Amin. Doain terus biar terus sibuk ya Kak ya. Terus sibuk, tetap produktif sih sebenarnya. Oke, nah keluarga Sip, kalau kita minggu lalu kita bahas tentang anak-anak yang merdeka, apakah anak-anak sudah merdeka? Kita bahasnya tentang fitrah anak-anak ya, biar jadi merdeka. Itu pembahasan yang minggu lalu dengan Kak Lenggo. Nah hari ini kita bahas merdekanya emak-emak nih, tentang apa aja nih Kak gitu? Iya. Kalau dari segi bahasa kan kita tahu ya, merdeka itu artinya kita lepas dari penjajahan, otomatis itu nggak ada tekanan, tidak ada intervensi gitu ya. Kita bisa lebih kayak free, bebas melakukan apa yang kita mau dalam hal positif seperti itu. Nah, kalau misalnya kemarin Kak Lenggo udah bahas tentang anak, mungkin hari ini kita bahas tentang emaknya, kita sebagai seorang perempuan ya, sebagai ibu-ibu gitu ya, sebagai posisi sebagai emak. Kalau sebagai perempuan itu kan ada posisi dalam ruang lingkup pribadi kita udah merdeka atau belum. Itu kan dalam lingkup hamba juga ya, sebagai hamba Allah kita sudah merdeka atau belum. Terus kedua, kita posisinya sebagai seorang istri. Yang ketiga, kita posisinya sebagai seorang ibu dari anak-anak gitu. Nah, kita nanti akan bahas nih dari beberapa posisi ini kita udah benar-benar merdeka belum gitu, Vika. Oke, jadi ada 3 aspek dari seorang ibu ya Kak ya. 4 sebenarnya gak sih? 4 sih, sebagai anak satu. Anak juga ya. Iya betul. Oke, jadi ada 4 aspek, 4 peran yang diperankan oleh seorang wanita itu, dan nanti kita akan bahas kemerdekaannya gimana. Iya betul. Oke, yang pertama gitu Kak, kita bahas apa tentang, dulu? sebagai dilihat dari pribadi kita ya, sebagai seorang hamba Allah juga. Nah, sebenarnya kan tema ini tuh lahir karena melihat isu-isu yang berkembang sekarang ya, kayak yang lagi viral, yang lagi memang dibahas di mana-mana gitu ya, terutama terkait Pancasila. Maksudnya kan sebagai hambanya Allah itu kan ada di sila 1 ya, Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, kita sudah bisa sebagai seorang pribadi yang beragama, kita sudah merdeka belum melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hambanya Allah. Misalnya ya kita bebas, kita udah merdeka belum untuk ibadah seperti sholat, seperti puasa, zakat, itu mungkin sudah ya, tapi melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang wanita seperti kemarin yang dikontroversi itu, apakah kita masih dilarang untuk memakai hijab yang notabene adalah kewajiban. Dan orang mungkin sebagian orang atau beberapa orang itu tidak paham bahwa ternyata hijab ini wajib, itu udah tidak boleh dipertentangkan gitu. Pokoknya segala aturan yang sudah Allah atur di dalam Al-Quran dan hadis itu sudah tidak boleh dipertanyakan gitu sebenarnya. Kenapa sih harus itu sudah kita tuh berarti sudah bukan di perdebatan lagi ya, gitu. Karena Allah sudah bilang
panjangkan gitu hijabnya gitu. Jadi bukan dipertanya-tanyakan lagi itu. Kalau misalnya Allah sudah mengatur, berarti kita sudah tinggal taatnya saja gitu. Nah, jadi kalau masalah, nah apa kita dengan kejadian kemarin, apa kita memang dalam diri pribadi kita udah merdeka? Ternyata belum ya. Ternyata kita masih di negara yang mungkin dari segi penjajahan dari secara perang angkat senjata sudah tidak, tapi ternyata kita banyak berperang melawan saudara kita sendiri. Iya, saudara kita sendiri, atau apa sih, paham-paham ideologi dulu, atau paham-paham yang memang tidak paham ternyata dengan kewajiban sebagai Pancasila nomor 1 itu gitu. Jadi kita jangan saling mengganggu sebenarnya ya. Kalau misalnya memang di agama lain tidak wajib, ya di Islam ini wajib loh gitu. Jadi kan ada yang apa kan katanya biar seragam, tapi mereka tidak mengakui kita beragam gitu. Jadi otomatis kan sila ketiga juga udah dilarang dong. Padahal gitu. Bhinneka Tunggal Ika ya. Bhinneka Tunggal gitu Ika ya. gitu. Jadi sebenarnya siapa sih yang tidak Pancasila gitu, yang Pancasilais gitu. Jadi ternyata kita belum merdeka nih dari segi kita melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang muslim. Nah itu sekarang otomatis PR kita bersama adalah bagaimana untuk terus mau belajar gitu, Vika, dan bagaimana tetap mau speak up. Kan segala-galanya di Indonesia ini kayak sering test of the water ya, cek ombak dulu. Ya, terus nanti kalau udah viral, udah banyak yang protes, nah kembali lagi kan nggak seharusnya dengan kita di negara yang penuh demokrasi sudah punya perwakilan-perwakilan yang kita pilih setiap 5 tahun sekali. Terus kita kita udah bayar pajak untuk menggaji perangkat-perangkat pemerintah yang mahal sekali juga ya. Dan mereka seharusnya sudah bisa dong memutuskan hal-hal yang tidak bertentangan dengan dasar negara kita seperti itu. Jadi jangan sedikit-sedikit kita tunggu dulu segalanya viral, tapi ya udah sekarang kita kayaknya di zaman seperti itu. No viral no justice ya Kak ya. Jadi segalanya di boom dulu, baru nanti ternyata nggak jadi gitu. Walaupun ada imbasnya bahwa ternyata pembawa baki dari Sumatera Barat diganti karena ini ya itu qadarullah ya, maksudnya ya udah dengan mempertahankan lebih penting mana sih sebenarnya akidah atau ke duniawi, prestasi dunia gitu. Jadi ternyata kita sebagai muslimah dalam hal-hal beberapa hal-hal sensitif itu belum merdeka gitu ya. Itu kalau sebagai seorang pribadi dan hambanya Allah ya. Jadi ada mungkin beribadah secara umum kita sudah tidak dilarang, sholat kita masih sholat, alhamdulillah kita tidak seperti di Gaza yang dibom atau dirudal ya, tapi kita udah bebas. Tapi dari segi kewajiban kita yang lain ternyata kita masih dihambat atau apa seperti itu. Mungkin ada kan sering juga kajian-kajian ustadz yang tidak boleh gitu ya, dia dibatalkan karena sepihak sama ini. Ternyata ya. Padahal kita ya ustadz-ustadznya juga bukan yang bukan yang akan meruntuhkan Indonesia gitu. Jadi ternyata dalam hal-hal kepribadian kita juga masih dihambat-hambat gitu, Vika. Jadi intinya kalau di bagian sebagai seorang pribadi, sebagai seorang muslimah, kita masih belum terlalu merdeka. Dan tugas kita adalah untuk terus mau belajar dan speak up ketika kita memang harus ini gitu. Jadi memang udah tanggung jawab kita nih keluarga Sip ya, sebagai seorang muslimah kita memperjuangkan apa yang menjadi hak kita gitu. Karena memang Allah sendiri saja udah memberikan penegasan buat kita. Orang lain itu nggak boleh ganggu-ganggu agama kita. Iya, betul. Dan kita juga nggak boleh ganggu-ganggu agama orang lain gitu ya. Kan? Untukmu agamamu, untukku agamaku ya Kak ya. Jadi yuk keluarga Sip nih, muslimah di sana yang merasa masih terbelenggu gitu untuk menunaikan kewajibannya, bisa banget untuk terus bersuara ya. Iya betul. Misalnya kayak ada juga kan kadang-kadang situasi yang kuliah atau rapat terus udah azan terus dosennya masih itu oke lah mungkin 15 menit atau tapi kalau lama-lama ternyata harus 1 jam lagi kita harus terlambat ya kan bisa speak up, saya izin sholat dulu ya harus berani gitu. Kita penting yang mana sebenarnya seperti itu. Oke, jadi apapun yang kita lakukan yang pasti itu nggak boleh menghambat
ketaatan kita Ya, kepada kepada Allah Allah. Iya, SWT betul, gitu ya betul. Kak ya. Oke. Nah, keluarga sip, asik banget ya obrolan kita di Beranda Perempuan edisi Senin 19 Agustus 2024 ini. Dan kita masih bakalan ngobrol-ngobrolin tentang kemerdekaannya emak-emak nih, alias emak-emak merdeka ini di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, karena Beranda Perempuan ini merupakan kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Selimah Kota Padang. Masih bakal balik lagi nih di segmen selanjutnya. Tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Ya, 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip, kita di segmen kedua dari Beranda Perempuan edisi kali ini, yaitu tentang emak-emak merdeka. Masih bersama dengan narasumber kita nih ya, narasumber favorit kita, Kak Trisna Puspitasari alias Kanan. Nah, masih semangat ya Kak ya? Masih semangat untuk bahas tentang kemerdekaan emak-emak ini ya Kak? Ya, masih insya Allah. Oke. Tadi kita udah ngobrolin tentang kemerdekaan emak-emak atau sebenarnya perempuan gitu ya, Iya, perempuan sebagai pribadi alias muslimah Iya. gitu ya, yang tentunya ini punya kewajiban menghamba kepada Allah Subhanahu wa betul. taala ya. Dan kita selanjutnya bakal bahas mengenai kemerdekaan perempuan alias emak-emak sebagai anak. Tapi sebelum anak. itu, Vika mau ngajak keluarga Sip dulu nih untuk gabung di live kita di Instagram Vika ya, di Vika.Laila14 dan juga di Kita Facebook. itu aja dong, bareng aja dong Vika. Oke. Iya. Oke. Tadi di Facebook kakak nggak bisa. Kita masuk aja. Namanya Vika. Malah ngobrolin di Iya. Instagram gitu ya. Boleh banget keluarga Sip nih ya untuk untuk bertanya-tanya gitu ya, boleh banget, atau sharing di kolom komen live Instagram, atau boleh banget di feed Instagram Radio Sip FM, boleh banget di sana ya. Dan kita lanjut nih Kak ya, kita bahas kemerdekaan emak-emak sebagai anak. Iya. Gitu. Apa sih Kak? Pukul sebagai anak kan sebenarnya nggak terlalu banyak ya kalau kita bisa masalah kemerdekaan sebagai seorang anak. Alhamdulillah kan kita sejauh ini masih bisa, bagi mungkin yang mempunyai orang tua, alhamdulillah masih bisa bebas berbakti kepada orang tuanya. Tapi yang menjajah adalah konten-konten yang bikin kita mudah terpengaruh yes, gitu ya? melawan gitu. Maksudnya seperti kayak tidak mensyukuri apa yang udah orang tua berikan kepada kita. Iya, Ya kan iya. terlalu banyak sekarang tuh konten-konten yang bikin kita tuh kayak terinfluence gitu. Vika mau mendebat orang tua, padahal ya kan situasi setiap orang tuh berbeda-beda ya, kita nggak bisa samakan. Dan kita juga seharusnya sebagai seorang anak dari orang tua kita lebih paham dong kondisi orang tua kita. Jadinya gitu. kita harus punya penerimaan yang besar Iya, gitu betul, terhadap betul. apa adanya apa kita adanya dan keluarga. orang tua Iya, kita. bersyukur gitu. Jadi jangan sampai malah dijajah sama konten-konten yang ada atau sama pengaruh teman-teman sekitar. Jadi akhirnya kita membuat diri kita jadi tidak anak yang tidak bersyukur dan tidak berbakti gitu. Jadi keseringan komparasi ya. iya, Kak, ya. komparasi, dan itu memang kitanya yang harus mengontrol diri sebenarnya gitu. Ya kan selagi orang tua tidak mengajak kita kepada hal-hal yang buruk, yang melanggar, insya Allah kita harus tugas kita adalah taat kan. Iya. Nah, itu jadi kita harus benar-benar memerdekakan diri dari hal-hal yang pengaruh-pengaruh buruk gitu, pengaruh-pengaruh buruk baik itu lingkungan ataupun sosial media sekarang gitu. Iya, Vika. oke. Jadi benar juga ya Kak, kalau kita yang harus merdeka untuk mengatur itu semua, karena kalau kita menerima itu saja, pasti kita akan terbelenggu jadinya. Iya, betul, Kak. betul. Dan ini kita punya kebebasan sebagai pribadi untuk bisa menerima ataupun menolaknya. Iya, betul. Oke, Kita oke. punya bisa. Jadi jangan sampai dijajah dari hal seperti itu. Jadi sekarang kan penjajahan memang bukan angkat senjata atau apa ya, tapi malah kita dijajah oleh hal-hal pengaruh lingkungan yang buruk atau sosial media yang kita lihat setiap hari gitu, yang akhirnya membuat kita menjadi pribadi yang bisa mendebat atau hal-hal yang memang kita tidak bisa ini seperti kita tidak bisa kontrol kan, tapi seharusnya kita bisa kontrol gitu. Iya, Vika. iya. Oke. Jadi memang kita butuh banget kontrol diri yang besar gitu ya, untuk nggak gampang terpengaruh gitu. Iya, betul. Jadi kalau kebanyakan mengkonsumsi konten-konten yang seperti itu bakalan berpengaruh besar nggak sih Kak?
Pengaruh, karena pengaruh sih sedikit banyaknya ya. Ketika kita tidak kuat atau tidak punya benteng yang kuat untuk menahan itu, mengontrol itu. Seperti kan kemarin kakak ada lihat tuh konten, ya tidak satu dia tidak muslim kakak lihat. Jadi kayak dia tuh minta TV ya sama orang tuanya, terus ternyata dia minta merek ini dibelikan merek yang lain, terus gampang banget marah-marah dan tidak menghargai pemberian gitu. Nah, teman-teman kan mengkonsumsi itu ya, maksudnya apalagi di kontrol anak-anak di bawah yang belum yang memayis ya, yang belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk, itu makin parah. Misalnya dia, oh ternyata aku bisa nih begini gitu, meminta sesuatu kepada orang tua seperti itu. Jadi pengaruh itu besar Vika, apalagi interaksi dengan gadget lebih besar daripada interaksi dengan orang tua. Habis itu interaksi dengan gadget lebih besar daripada membaca buku misalnya, atau interaksi gadget lebih besar daripada kajian ilmu, atau interaksi gadget dipakai untuk melihat konten-konten anfaedah terus gitu. Padahal kita bisa melihat konten yang memberi pengaruh lebih baik pada diri kita. Oke, jadi memang interaksi ini adalah kunci gitu. Betul. Oke, jadi kalau sebagai anak nih, berarti emang sebagai anak ya, usahanya harus apa sih Kak biar bisa memerdekakan dirinya? Satu tadi kakak bilang mau belajar ya, karena kan sebagai seorang muslimah itu kita long life learner kan, selalu menjadi jiwa yang pembelajar, karena menuntut ilmu sampai kita meninggal gitu, nggak akan bisa perfect dan kita dapat semua. Jadi tetaplah menjadi seorang yang pembelajar gitu, terutama di hal-hal yang kita tersandung gitu. Misalnya kita tahu nih kita nggak bisa kontrol diri, atau kita nggak kurang nih di emosional spiritualnya. Jadi otomatis kita harus lebih banyak mencari kajian-kajian atau ilmu-ilmu tentang itu, sehingga kita bisa kontrol diri kita gitu loh Vika. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua tentu lebih mendekat kepada Allah kan. Bagaimanapun usaha kita menjadi hamba yang lebih baik, yang merdeka, tapi kalau misalnya kita tidak minta kepada Allah untuk dimudahkan, kan Allah yang punya takdir yang terbaik untuk kita gitu. Nah, ini jadinya dengan peran sebagai anak nih. Tadi kan Kakak bilang tuh interaksi itu adalah penting. Iya, betul. Jadi apakah gimana nih kalau misalnya ada anak yang bingung gitu, gimana caranya dia untuk bisa mendekatkan diri kepada orang tua ya, untuk sekarang kan banyak banget ya, misalnya kayak merasa diri orang tuanya toxic parents, atau misalnya orang tua kok nggak seperti orang tua teman yang mengajak komunikasi duluan atau apa gitu. Yang pertama mungkin menjadi pribadi yang bersyukur dulu dengan orang tua yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, analisa kan, misalnya ternyata orang tua kita memang komunikasinya kurang, kitanya yang bangun komunikasi. Tidak harus sepanjang waktu kan, kita kan pasti punya kualitas waktu yang berharga dengan orang tua. Jadi misalnya kalau kakak itu membiasakan interaksi full itu di meja makan, jadi tanpa distraksi, tidak ada yang boleh pegang handphone di meja makan, atau ketika kami itu pergi outdoor activity, jadi pergi aktivitas keluar, misalnya mau berenang atau atau pergi ya, kami kan suka alam ya, pergi kemana gitu. Nah itu memang nggak boleh distraksi handphone, kecuali misalnya masalah pekerjaan atau apa ya kita minta izin gitu. Jadi ada waktu-waktu berkualitas kita bangun komunikasi dengan orang tua. Sebenarnya kan kalau misalnya ada permintaan atau apa yang kita ingin sampaikan pada orang tua, tinggal mencari waktu yang tepat kan. Ya, orang tua kita juga pasti punya waktu-waktu luang atau waktu-waktu dia santai. Pelan-pelan kita komunikasikan hal-hal yang mungkin kita bisa bangun komunikasi yang baik dengan orang tua, untuk kita pun bisa menyatakan apa yang kita mau, orang tua pun juga lebih tenang gitu menanggapinya gitu Vika. Tapi kan kita yang lebih tahu ya cara membangun komunikasi yang baik dengan orang tua itu bagaimana gitu, karena udah lama jadi anaknya ya. Terus jangan sampai kayak kakak bilang tadi, jangan sampai meniru hal-hal yang kita nggak suka dari orang tua. Iya betul. Atau ini kadang-kadang kan belajar komunikasi dari konten atau sosial media, ternyata nggak cocok di keluarga kita gitu. Nah, jadi nggak semuanya cocok untuk kita praktekkan, walaupun itu baik, tapi ternyata kan kondisi orang tua kita beda daripada influencer atau teman gitu. Nah, jadi nggak bisa semuanya cocok dilakukan gitu Vika. Jadi kita terus belajar dan juga terus berusaha untuk mendekatkan diri dengan orang tua
Dan juga kita kalau belajar itu harus di ATM ya, kayak amati, tiru dan modifikasi. Iya betul ya. betul iya. Nggak bisa di copy ya. copy paste aja gitu. Oke. Nah, itu tadi tentang anak ya Kak ya. Perempuan sebagai anak yang merdeka gitu. Tadi tentu dibutuhkan interaksi dengan orang tua yang lebih banyak dan juga berkualitas tentunya. Betul. Nah, ini gimana nih Kak kalau perempuan sebagai seorang istri? Nah, sebagai seorang istri. Nah, sekarang tuh kan lagi banyak banget permasalahan ya yang mencuat setelah banyaknya orang yang speak up. Tadi Kakak pas ketika Kakak posting tema hari ini ada yang curhat di chat. Nanti kita bacakan ya. Jadi banyak perempuan yang memang mungkin sebagai istri itu kan kewajiban kepada suami itu taat ya. Karena ketika kita sudah menikah, separuh agama kita di beliau gitu. Surga kita di beliau sekarang apanya. Bukan di orang tua lagi gitu. Ya, sebagai seorang muslimah. Jadi, tapi seperti apa sih suami yang kita taati? Yang pertama itu kan yang memang tidak mengajak kita melakukan hal-hal yang melanggar syariat atau agama. Terus selagi dalam kebaikan kita wajib taat gitu. Walaupun misalnya contoh mungkin menurut kita izin nongkrong misalnya, itu menurut kita baik. Tapi kan kalau suami nggak izin kan nggak boleh. Tapi itu kan dalam hal syariat ya kan nggak masalah dia melarang kita nongkrong. Mungkin pikirannya mungkin menghabiskan waktu aja atau nggak berfaedah gitu. Sedangkan dulu aja pernah ada ceritanya nggak sih Kak, ada sahabat yang Umar bin Khattab di rumah aja walaupun orang tuanya meninggal gitu ya. Bukan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang diomelin istrinya. Itu tuh bentuk suami yang baik ya. Yang bisa tapi diam gitu ya. Jadi begitu banyak juga contoh-contoh di sahabat dulu ya. Nah sekarang itu kan yang dalam konteks merdeka itu yang lagi banyak itu kan yang mengalami KDRT setelah menikah gitu ya. Menikah terus punya anak terus masih KDRT terus punya anak lagi terus masih KDRT. Nah ini konteks dalam agama kita itu Kakak udah baca dalam beberapa referensi dan juga beberapa kajian Ustadz itu kan ada hadis dari Rasulullah itu yang masalah iqab atau hukuman bagi orang yang merusak anggota tubuh orang lain. Itu kan ninju ya di video yang viral itu ya, ninju nendang gitu ya. Itu kan udah sampai kepala sampai ya Allah astagfirullah ya. Udah Kakak kayak nggak tega nonton gitu Vika, cuma sekali berapa kali udah nggak tega gitu. Vika sih nggak tega banget ini gitu ya Allah gitu. Jadi kayak udah nggak tega terus malah setelah kejadian itu semakin banyak yang speak up. Ya semakin banyak. Dan yang parahnya itu adalah konten-konten marriage is scary. Oh iya, nanti kita ini ya. Next episode ya. Iya, jangan gitu. Kakak sedih sih bacanya waktu itu kami langsung kayak ada chat sama salah satu bestie di Jakarta itu dia bilang maksudnya kita harus lawan nih konten itu dengan edukatif dari rumah tangga yang positif gitu. Jadi enggak gitu ya, enggak gitu. Jadi ternyata malah ada yang komen kan gini. Jadi enggak salah dong aku nikah di umur segini, ya salah dong gitu ya. Jadi banyak yang harus kita luruskan Vika. Nah ini kan masih penjajahan berarti kan pikiran kita masih dijajah atau qauzul fikri pemikiran kita masih diperangi sama hal-hal yang membuat bad effect jadi pengaruh buruk terhadap pemikiran kita sendiri gitu. Nah, tapi nilai positifnya adalah memang ketika kita mengalami sebagai seorang istri tadi ya, ketika kita mengalami kekerasan mungkin secara verbal atau secara fisik apalagi dari suami ya harus berani gitu. Kita kan punya, kalau menikah itu kan punya buku nikah ada sigat takliknya. Iya. Udah ada situ kan yang kalau sudah ada aturan dari Allah itu di buku itu pun sudah ada aturan bahwa tidak boleh memukul, tidak boleh ini. Nah, jadi jangan sampai kalau kayak yang influencer sekarang itu kan udah sampai kayak bertahun-tahun dia diam kan. Itu kan kayak bom meletus gitu Vika. Jadi bom meletus akhirnya menjadi menjadi besar kasusnya se-Indonesia gitu. Malah akhirnya jadinya seviral itu. Padahal mungkin ketika dia udah lama-lama aja gitu. Iya, sebenarnya kan enggak harus diposting. Nah, bisa dia langsung cerita kepada keluarganya. Langsung lapor gitu ya Kak ya. Ya. Kayak Kakak pernah ceritakan dalam rumah tangga itu subsidi
ceritanya tuh silang curhatnya. Ketika kita bermasalah dengan suami, yang kita curhatkan adalah orang tua suami Iya. kita. Tapi ketika suami kita bermasalah dengan kita, suami cerita kepada orang tua kita. Jadi kayak silang gitu. Seharusnya kan ada dalam Indonesia, dalam Islam tuh kan ada adabnya dalam menyelesaikan tabayun gitu. Ada tabayun. Nah, ternyata sekarang setelah 6 tahun baru dibuka, boom, dan ada nilai positif dan nilai negatifnya, iya kan? Ada nilai positifnya adalah jadi makin banyak perempuan yang mengalami itu, Yang jadi sadar speak up juga juga. gitu Oh, ya. ini harus dilaporkan. Oh, ini udah nggak sehat gitu. Iya. Tapi ada bad efeknya adalah ternyata banyak akhirnya yang takut menikah, menyamakan semua laki-laki seperti si Fulan ini. Iya. Ya nggak seperti itu gitu loh. Nah, jadi kita masih dijajah dengan hal-hal seperti itu. Jadi kalau sebagai istri ketika mengalami seperti itu udah masuk ke ranah hukum kan, karena udah masuk ke ranah fisik gitu ya. Kita punya Komnas Perlindungan Perempuan, kita punya Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, kita punya hukum di negara ini gitu. Kita punya Ada LBH juga. iya, ya, kita punya ulama Vika yang bisa memberikan kita solusi gitu. Jadi tidak 1 2 3, tidak 1 2 sih. Kalau ke kakak tuh nanya misalnya ke siapa ya bisa cerita, ustadz yang disarankan. Salimah juga bisa. Ke Salimah juga bisa. Ada ruang Salimah kan. Kemana ya bisa konsultasi ya pertama. Tapi kalau jangan sampai, jadi bagi perempuan yang mengalami hal-hal yang negatif di dalam keluarga yang rasanya memang sudah melanggar syariat, itu bisa dikonsulkan dulu. Jangan sampai disimpan-simpan sampai jadi bom sendiri buat diri kita dan orang lain. Atau langsung dikit-dikit langsung spill di sosmed. Jangan, gitu. itu kayak kan sekarang kan jadi kayak bom waktu kan. Dianya udah si keluarga dia udah jelek juga namanya, apalagi keluarga mantan suaminya. Bagaimanapun suaminya tetap ayah anak-anaknya kan. Iya. Nah, jadi nggak bisa serak gitu ya kan. Ada juga influencer yang pernah Spill. share ya perselingkuhan suaminya. Iya. Terus udah banyak yang simpatik. Terus udah banyak nih jadi brand ambassador ini itu. Tiba-tiba balik lagi. Ya kan dihujat. Iya. Nama dosa netizen, nambah image dia negatif gitu loh. Jadi jangan seburu-buru segalanya kita buka karena publik yang dunia bisa tahu, sedunia kita bisa tahunya. Jadi gitu, itu cara di sana juga cara bagaimana kita harus tahu nih tahap-tahap menyelesaikan masalah, dan tahap-tahap tabayun dalam Islam tuh ada gitu. Jadi jangan sampai sedikit di spill gitu ya, jangan ya kayak. Ini kan udah kayak bom kan, yang terbaru itu udah 6 tahun dia bom kan. Padahal mungkin kalau dia mengalami setahun kita masih bisa ke psikolog nih, kita masih bisa ke ustadz nih selesaikan. Oh nggak bisa, mungkin lebih cepat. Jangan sampai anaknya udah 3 baru bercerai ya. Mungkin dari 1 tahun 2 tahun kemana tidak mau berubah. Yang namanya kakak tuh kayak kayak analisa kasusnya yang influencer yang baru ini sama suami kan hukum ya. Yang namanya laki-laki ketika udah edik dengan sesuatu yang negatif, itu kan dia edik dengan sesuatu yang negatif ya, itu udah penyakit, udah nggak bisa, nggak jangan terlalu gampang memaafkan. Dia dibawa ke psikolog seharusnya, atau ke dokter, ke psikiater. Sebenarnya itu udah penyakit di dia. Akhirnya kita yang jadi korban karena penyakit yang dia bawa gitu. Dan kita pun juga jangan berharap bahwa kita bisa merubah orang lain. Ya Iya. Allah, itu penyakit ya kan, penyakit manusia yang nggak bisa diobatin dengan, apalagi perempuan segalanya main rasa. Udahlah, minta maaf, nanti sujud di kaki, dimaafin sekali, ulang lagi, nanti namanya maaf. Ya namanya perempuan mainnya rasa, otomatis kayak ketika udah ada anak tuh kayak alasannya udahlah karena anak, aku maafin. Mungkin dia berubah nanti dengan nambah anak, berubah. Ya enggak gitu. Jadi ada kalau emang udah nggak tanggung jawab, emang nggak tanggung jawab aja. Iya, ini kan udah takdir Allah ya, 6 tahun berjalan kalau beliau. Tapi kita belajar di kasus ini gitu, bahwa nggak bisa ujuk-ujuk kita jadi pahlawan kesiangan, nggak bisa ujuk-ujuk kita membumkan 6 tahun, akhirnya efeknya udah kemana-mana. Jadi ada tahap-tahap tabayun dalam Islam itu yang bisa kita jalani dari awal. Jadi kita udah nggak terlambat. Mungkin si influencer ini kalau udah dari awal speak up dan menjalani tahap-tahap itu, mungkin satu anak terselamatkan dianya gitu. Ya bicara baik-baik, yang ini ke dokter mungkin diobatin. Terus anaknya tetap punya orang tua yang utuh walaupun berpisah dengan baik-baik gitu. Jadi sama-sama mengobati. Yang perempuan dia mengobati dirinya sendiri,
mandiri dengan berpisah, yang suami diserahkan kepada orang yang ahli untuk mengobati masalah dia seperti itu. Iya, oke. Jadi sebenarnya ada win-win solutionnya kalau misalnya memang kita mengadukan kepada orang yang tepat. Tapi gitu bukannya kita kayak menyesalkan ya kejadian yang ini, tapi ya itu udah kayak innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah gitu, udah kayak miris banget gitu sampai ada yang begitu gitu Vika. Tentunya kita berdoa kepada kakak yang mengalaminya itu betul. Pasti insya Allah kedepannya bakalan ada hari-hari yang cerah ya, pasti bakal lebih indah kedepannya gitu ya. Oke, jadi itu tadi ya Kak ya, sebagai istri tuh harus agar merdeka sebagai istri harus belajar dulu problem solving gitu. Betul. Komunikasinya juga gitu ya Kak. Segalanya dikomunikasikan dengan suami. Kan kita udah suami itu kita yang memilih, kita yang memutuskan, Allah yang meridhoi akhirnya menikah. Jadi otomatis kita harus menyelami bagaimana cara komunikasi yang baik ketika ada masalah benturan dalam rumah tangga, itu pasti ada. Kan ada akhirnya dibahas sama banyak ya, akhirnya yang bahas di sosial media bahwa bedakan cobaan dengan yang sekarang itu kayak pertanda kategori aja gitu ya. Ini red flag aja, ini cobaan. Dalam rumah tangga pasti ada cobaan dong. Orang yang mau share, orang influencer yang selalu share kemesraan bukan berarti mereka baik-baik aja rumah tangganya, tapi ternyata ada komunikasi yang baik, ada ada komunikasi yang baik, ada cara problem solving masing-masingnya udah dijalankan seperti itu. Makanya mereka aja yang nggak tahu, mereka lagi mereka aja yang nggak share. Iya, ternyata mereka bisa menyelesaikan. Tapi dalam konteks masih bisa kita bicarakan kan. Ini case-nya udah beda ya, udah fisik, udah apa itu kayak udah merana hukum sih. Tapi kalau yang Vika pernah itu ya, yang pernah Vika baca kisahnya, ada sahabat Nabi yang Vika lupa deh namanya, sahibah dan juga sahabat. Ada yang memang sahabat itu yang keras orangnya dan ringan tangan, sampai Nabi sendiri yang menyuruh sahibah ini untuk cerai dari suaminya. Betul. Padahal dia udah punya anak. Betul. Dan dia walaupun cerai dari, kalau nggak salah nggak nikah, dapat suami yang bucin kalau nggak salah. Iya betul. Ada kisahnya, ada kisahnya. Memang berpisah. Jadi, itu kan udah konteksnya udah kekerasan korban gitu, udah ada korbannya gitu. Oke, jadi kalau keluarga sip nih kalau ya amit-amit ya dalam posisi yang seperti influencer yang sedang ramai itu, ya jangan sampai diam saja, harus bergerak, karena ini udah dicontohin dari masa Rasulullah gitu ya. Jadi dan ada solusinya loh gitu. Jadi jangan sampai menutup diri untuk segala kemungkinan yang lebih baik gitu ya Kak ya. Oke. Nah, tadi udah selesai nih Kak untuk bahasan istrinya. Sudah, nanti kalau ada pertanyaan saya akan bahas. Kita lanjut lagi nih tentang kemerdekaan seorang wanita sebagai ibu gitu. Sebagai seorang ibu itu otomatis kita harus bisa bebas bereksperimen dengan anak. Misal lagi masih dalam konteks ya. Terus dalam konteks yang dalam kebaikan gitu. Jangan mudah terintervensi juga. Sekarang tuh kayak penjajahan ada di sini nggak sih? Iya banget. Jadi kayak ibu-ibu tuh mudah khawatir, mudah worry, itu udah salah satu bentuk ketidakmerdekaan gitu. Ujungnya anaknya diikat-ikat terus. Iya, gitu maksudnya terlalu khawatir dengan anak dan terlalu tidak percaya diri dengan cara dia mengasuh anaknya. Karena kok si Anu bisa sabar sama anaknya. Oh, kok anaknya nggak GTM ya? Saya mah bukan ini, kita Willy gitu. Iya gitu. Ya itu sering gitu kan. Oh, anaknya kok bisa makannya enak-enak aja, ini anakku kok enggak. Jadi akhirnya dia tidak merdeka sendiri dalam mengasuh anak. Padahal kan kita punya cara sendiri dalam pengasuhan gitu ya. Kita boleh belajar, kita bisa menggali ilmunya lebih banyak, tapi kita nggak bisa semua adopsi yang kita dapatkan gitu. ATM tadi ya. Iya tetap kan kita punya latar belakang keluarga berbeda, suami kita juga punya latar keluarga belakang berbeda, yang punya cara berbeda dalam membuat keputusan terhadap anak. Kita juga memilih sekolah mereka berbeda dari orang lain. Kita juga memilihkan guru-guru mereka yang berbeda dari anak orang lain. Jadi kita nggak bisa samakan cara perkembangan anak, cara kita memperlakukan anak kita. Nah, ibu-ibu harus merasa merdeka dari hal-hal yang bikin dia khawatir itu. Kebimbangan dalam parenting. Jadi belajar boleh sekali, harus malah. Tapi harus. Kayak untuk bikin dia makin khawatir, makin stres, itu udah tidak merdeka dia terhadap anaknya gitu. Jadi akhirnya bikin anaknya pressure kan. Kakak juga masih belajar nih masalah ini. Karena
Karena sering kan kita kayak misalnya kayak Safa nih kemarin belum lolos kan ujian 3 jusnya. Jadi kayak nanya sama temennya, ya udah lu gimana? Lah kan caranya berbeda ibunya memperlakukan anak gitu. Mungkin harus emang kita memahami anaknya. Iya dulu, betul. Dan gitu. usia anak tuh berdasarkan usia kan beda perlakuannya, Vika. Iya. Jadi kayak di remaja kan kayak sama sekarang pra balik itu udah beda perlakuannya, nggak bisa kayak kita pressure karena mereka udah punya pemikiran sendiri. Nanti membal ya Kak ya. Iya, mereka udah punya jadwal yang terbaik menurut mereka sendiri dalam melakukan dalam jam belajar, dalam apa gitu. Jadi kita nggak bisa pressure dia seperti mempressure Omar usia 5 tahun gitu. Jadi nggak bisa. Jadi kita ibu-ibu tuh hanya bertugas belajar, terus dan mau membuat keputusan yang terbaik untuk pengasuhan dan pendidikan anak. Tapi merdekalah dari rasa khawatir yang berlebihan, dari rasa cemas yang berlebihan, karena kita terlalu membanding-bandingkan cara kita dengan orang lain atau membandingkan anak kita dengan anak orang lain gitu. Tapi itu orang tua juga kadang sebagai seorang ibu atau orang tua apapun, entah itu laki-laki, entah perempuan, ayah ataupun ibu gitu ya. Masih banyak nih sekarang yang nggak merdeka untuk menatap masa depan anaknya. Kayak masih takut-takut, ini anakmu jadi apa besok? Oh gitu ya, betul. Padahal kita kan ada hadisnya dibilang sama Allah, kalau kita sama Rasulullah, kalau kita nggak boleh takut untuk meninggalkan anak dalam keadaan lemah harta atau lemah di masa depannya. Lemah iman baru ya. Nah berarti kita harus memahami tadi ya. Berarti kita harus memahami bahwa tugas orang tua tuh hanya pertama itu mengokohkan iman dan tauhid di dalam dadanya. Jadi merasa bahwa dia selalu akan, ketika orang tua tidak ada pun bersama dia, muraqabatullahnya tetap berjalan. Dia merasa diawasi sama Allah. Apapun yang dilakukan, apapun yang dia tonton, ya nanti kan mereka punya gadget sendiri tuh. Kita kan yang cemas aja, ini nonton apa gitu ya. Padahal ketika seorang anak tauhidnya sudah betul, dia merasa diawasi Allah terus, insya Allah kan dia bisa memilihkan apa yang menurut dia yang disukai Allah saja, yang memang Allah ridhoi saja gitu. Kekhawatiran itu positif ya Vika, manusiawi kok orang tua merasa khawatir dengan masa depan anaknya. Tapi kembali komunikasi sih, mengkomunikasikan hal-hal yang memang kita khawatirkan, yang mengkomunikasikan mungkin harapan-harapan kita ke anak, walaupun terjadinya tidak sesuai ekspektasi kita harus bisa terima seperti itu kan. Anak di usia balik itu kan mereka berhak juga memutuskan dia mau jadi apa. Apalagi kalau misalnya orang tua sudah merancang. Dia udah jangan merancang sebenarnya, kayak memfokuskan gitu loh Vika. Kan sekarang banyak tuh kayak orang tua yang anaknya pengen dong satu jadi atlet, dia arahkan dari sekarang ini ya gitu ya. Tapi diarahkan sekarang, akhirnya memangnya anaknya suka. Jadi orang tua tuh lebih tugas mengarahkan, bukan memutuskan. Anak kamu harus jadi dokter ya, dokter apapun itu misalnya gitu. Mau dokter hewan, mau dokter hewan mau dokter kecantikan. Kan kecantikan yang lagi laris Vika. Mau jadi dokter apa terserah, yang penting dokter misalnya gitu. Tapi kita nggak mengarahkan dari awal dia mencintai dunia itu. Salah. Tapi ketika misalnya kita orang tuh punya impian pengen anaknya jadi jadi kamu nanti jadi atlet olimpiade misalnya. Dia diarahkan dari sekarang. Jadi sampai dia juga menyukai itu. Akhirnya dia passionnya di situ. Dan dia juga akan bisa memutuskan untuk melakukan hal-hal yang dia sukai seperti itu gitu. Jangan sampai clash lah gitu. Jangan sampai di pressure gitu. Nanti jadinya pas mereka keluar dari zona nyaman dengan orang tua, mereka malah lebih parah kan. Padahal orang tua niatnya ini mama lakukan untuk kamu. Itu salah juga kata-katanya. Tapi anaknya bilang itu bukan untuk masa depan aku, itu tapi itu mama. Jangan sampai gitu. Jangan sampai gitu. Iya betul. Oke. Jadi ini udah rangkum semua nih Kak. 4 peran perempuan sebagai individu tadi, sebagai muslimah, juga sebagai anak, sebagai istri, dan juga sebagai ibu. Tentunya setiap kemerdekaan sebagai perempuan yang kita harapkan itu, tentunya tadi yang paling Vika tangkap itu adalah kita butuh belajar ya. Iya betul, harus Vika harus belajar terus. Dan juga kualitas komunikasi dan juga interaksi kita bersama orang di sekeliling kita ya. Kita sebagai makhluk sosial kan, jadi kita harus selalu membangun komunikasi yang baik, interaksi yang baik terhadap orang juga, tapi tanpa distraksi atau kontrol orang lain. Kita punya kontrol sendiri-sendiri seperti itu. Untuk menjadi manusia yang merdeka ya. Iya. Dan tentunya tadi juga selain kita terus
belajar, kita terus menjalin komunikasi. Kita juga diminta tadi itu untuk menghargai dan juga ikhlas menerima gitu ya, Iya, Kak ya. betul. Bersyukur. Oke. Ini kayak udah lengkap semua nih ya, Kak ya. Dan Alhamdulillah. kita nggak terasa udah 1 jam ya. hampir 1 jam Masya berlalu Allah. nih ya kebersamaan kita dalam Beranda Perempuan kali Dan kakak nggak ini. jadi live di mana-mana. It's okay, nggak apa-apa. Nanti kita gitu ya. YouTube-nya di share aja. Ya Allah. Nanti kita masih bakalan bisa dengerin di YouTube aja nanti. Iya, gitu betul. ya. Insya Allah, Untuk insya keluarga sip yang ketinggalan pembahasan dari awal tadi nih, jangan lupa untuk nanti ditungguin tanggal launchingnya ya di YouTube kita, yaitu Sip Media. Nah, untuk keluarga sip yang pengen tahu juga nih, pengen ikutin semua program-program Radio Sip FM, bisa banget untuk maaf untuk di follow Instagram kita di Sip FM, atau bisa juga di TikTok Sip FM Padang juga. Nah, nggak terasa udah hampir 1 jam kebersamaan kita. Kak Nana dapat penggemar nih, Kak Nana. Ada yang nyapa nih dari namanya Niko Pratama. Masya Allah. Halo Niko, assalamualaikum. Waalaikumsalam gitu ya. Nah, untuk keluarga sip ya, jangan lupa untuk dicek-cek sosial media kita tadi, dan jangan lupa untuk selalu dengerin Beranda Perempuan setiap hari Senin di jam 10 hingga jam 11 waktu Sip FM, karena Beranda Perempuan ini merupakan kerjasama antara Radio Sip FM dan Salimah Kota Padang Peduli Perempuan, Anak dan Keluarga, yang tentunya kita bakal bahas all about women atau perempuan, anak dan juga keluarganya. Gimana sih caranya perempuan bisa life balance gitu? Iya, betul. Nah, bisa banget. Jangan lupa untuk dilewatin program ini. Tema selanjutnya PR kan yang kemarin ya tentang sip. anak ya, kesehatan anak sebelumnya. Iya, harusnya kita bahas Iya tentang itu harusnya ya. itu. Dia kakak siapin bahannya, tapi ya udah kita merdeka Oke. dulu ya. Gak apa-apa, karena kita masih di bulan euforia merdeka, kemerdekaan iya, ya. betul. Utang yang kemarin nanti aja gitu ya. Apalagi tadi marriage care itu cocoknya Kak Lenggo deh tuh, atau Kak iya. Didi ya. Iya. Kak Didi jangan ya, belum. kita panggilkan Kak Didi. Iya, Maaf, ahlinya. Kak Lenggo nanti. Iya. Ya. Oke. Nah, ini udah disusun langsung jadwalnya keluarga sip Masya ya. Allah. Jadi jangan lupa untuk dipantengin Iya. terus nih. Dan makasih banget Kak Nana Sama, udah Tika. menyempatkan waktu dari kesibukannya nih, Iya, udah Masya Allah. kesana kemari ya. hari Masya Allah, ini ya. Masya Allah. Nanti Putar. juga pergi lagi nih. Pergi ya. lagi. Biasanya kita ada waktu gitu sebentar ngobrol-ngobrol, tapi sekarang Kak Nana langsung wus Iya, gitu karena ya. Omar pulangnya setengah 12 Vika. Jadi kakak harus selesaikan pesanan dulu sebelum dia jemput dia pulang. Sekarang kan dua-duanya udah sekolah dengan jam yang berbeda pulang. Iya. Jadi strong woman ini memang harus kita tiru nih keluarga sip ya, Amin, Masya amin, Allah iya. sekali. Dan kita mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kalau ada kata-kata yang salah. Dan kita mohon pamit, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.